Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Julpopojia dari Program Studi Sistem Informasi kelas 2B Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Pak Purnama Sidik MKom, yaitu saya akan menjelaskan mengenai sistem calls, deadlock, dan thread. Selamat menyaksikan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem call. Apa sih yang dimaksud dengan sistem call itu? Sistem call adalah penyedia antarmuka dari pelayanan-pelayanan yang tersedia dalam sistem operasi. Di dalam sistem call itu terdapat 5 jenis atau 5 kategori. Yang pertama yaitu proses kontrol atau kontrol proses, di mana berfungsi untuk mengatur atau mengontrol berjalannya sebuah proses. Kemudian yang kedua, file management, yang berfungsi untuk memanage file-file yang berjalan dalam sebuah program. Kemudian yang ketiga yaitu device management, yang berfungsi untuk memanage device yang digunakan dalam sebuah program. Yang keempat yaitu information maintenance atau informasi lingkungan, yang berfungsi sebagai penghubung antara user dengan sistem operasi dari berbagai informasi. Yang kelima yaitu communication atau komunikasi, yang berfungsi sebagai pertukaran informasi dari proses yang berjalan dengan sistem operasi. Materi yang selanjutnya akan dibahas yaitu mengenai threads. Threads adalah unit dari proses yang dieksekusi di antara sebuah proses. Nah, di dalam sebuah proses itu dapat berupa beberapa threads yang dapat dikelola secara independen sesuai dengan jadwalnya. Kemudian ada 2 jenis thread, yaitu yang pertama single thread. Single thread ini hanya memiliki satu thread saja dan hanya melakukan satu aktivitas saja. Kemudian multi thread adalah proses yang memiliki banyak thread atau memiliki beberapa thread yang dapat juga melakukan beberapa aktivitas atau banyak aktivitas. Nah, di sini contohnya, di sini threadnya hanya satu dan hanya melakukan satu aktivitas saja. Nah, di sini threadnya ada banyak, ada 3, melakukan beberapa aktivitas. Nah, single thread ini yang hanya satu, multi thread yang banyak threadnya. Materi yang selanjutnya akan dibahas yaitu mengenai deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak lagi berjalan ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock ini biasanya disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu, sehingga terjadinya antrian yang menyebabkan deadlock tersebut. Deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek secara tidak semestinya. Objek tersebut dinamakan sumber daya yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu preemptible dan non-preemptible. Sumber daya dikatakan preemptible jika sumber daya tersebut dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Sumber daya ini tidak akan habis. Tetapi jika sumber daya ini telah dilepas oleh proses sebelumnya, sumber daya ini akan diambil alih oleh proses lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya ini. Contohnya yaitu prosesor, kanal MK, disk, dan semaphore. Kemudian yang kedua yaitu non-preemptible. Non-preemptible ini tidak dapat diambil alih atau dilepas karena jika dilepaskan maka akan terjadinya kegagalan. Contohnya seperti printer. Jika printer dipakai oleh dua proses atau
sumber daya, maka akan mengalami kegagalan mengeprintnya seperti itu. Kemudian penyebab terjadinya deadlock. Penyebab terjadinya deadlock terdapat 4 penyebab, yaitu mutual exclusion, di mana hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lainnya yang ingin memakai sumber daya ini harus menunggu sampai proses sebelumnya melepas sumber daya ini. Kemudian hold atau wait atau memegang dan menunggu. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai lagi oleh proses lain. Kemudian no prevention, di mana sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak bisa diambil alih secara begitu saja, karena untuk mendapatkan sumber daya tersebut harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses sebelumnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Kemudian circular wait atau kondisi seperti rantai, di mana sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Yang selanjutnya yaitu cara menanggulangi deadlock. Yang pertama yaitu mengabaikan masalah deadlock. Yang kedua, mendeteksi dan memperbaiki deadlock. Yang ketiga, deadlock avoiding system atau penghindaran deadlock. Yang keempat yaitu deadlock prevention system atau pencegahan deadlock. Saya kerjakan tugas video UAS ini dengan originalitas dan kejujuran. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga jarak, serta memakai masker jika keluar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.